Padahal itu nggak penting dan nggak guna dan nggak relevan buat kehidupan kita. Hanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu nggak bisa ditakar secara intelektual. Sesi Bapak loh, yang tadi ya. Yang tadi sudah kita atur. Satu, yang kedua mana tadi saya lupa. Ibu yang ketiga ya. Yang kedua kamu ya. Oke. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Mang Akli dari Bandung Utara, Cimbuluit. Kami punya sedikit pergerakan di bantaran Sungai Cikapundung, namanya Kampung Cibarani. Kami berupaya pemberdayaan masyarakat dan edukasi mengenai environmental ya, lebih kepada edukasi mengenai lingkungan. Pertanyaan besar kami selama pergerakan sejak 2020 itu pemerintah tampaknya tidak serius mengenai lingkungan ya. Banyak hal terjadi setiap hari, kerusakan di mana-mana. Hari ini tanggal 27 Juli adalah Hari Sungai Nasional. Dan sejak tahun 80 saya mungkin masih berusia kecil, itu sungai di Indonesia sudah sangat sekarat. Apalagi hari ini, banyak mikroplastik, banyak produk-produk sasetan sudah bersebar di mana-mana. Di seluruh penjuru Indonesia, di sungai terkecil sekalipun. Ekspedisi Sungai Nusantara yang terakhir dilakukan oleh kawan dari Gresik, itu sudah dapat disimpulkan kita adalah penyumbang dan perusak lingkungan terhebat di dunia. Salah satunya. Pertanyaannya, serius nggak pemerintah gitu? Pemerintah yang mana yang betul-betul akan dianggap peduli, punya ethics of care gitu, punya environmental ethic, punya pemikiran yang betul-betul bisa diaktualisasikan, misalkan dengan mengurangi emisi itu bagaimana cara strateginya, apakah betul emisi itu benar-benar mengganggu begitu, pemanasan global, banyak juga orang-orang skeptis begitu ya. Laporan IPCC juga diabaikan begitu. Ini terjadi juga di bawah, terjadi juga termasuk di masyarakat. Artinya mereka juga tidak difasilitasi oleh pemerintah barangkali ya. Buang tinja itu langsung ke sungai. Kalau dulu barangkali open defecation itu orang cuma jongkok aja gitu ya di atas batu di sungai. Sekarang enggak begitu, termasuk di kota. Corong-corong pipa-pipa PVC itu menjorok ke sungai, itu kita tidak tahu siapa pelakunya dan pemerintah dan kita juga diam gitu. Apa yang harus kita lakukan sama-sama? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Yang kedua. Ini kayaknya perwakilan Pak Jokowi ini. Pakai belangkon. Selamat siang. Pertama, perkenalkan nama saya Aditya Arya Nurkusumo, saya mahasiswa UIN Jakarta. Ini tentang merdeka intelektual. Sebagai mahasiswa kita itu kadang berpikir itu monoperspektif. Di kampus itu kita dibagi fakultas-fakultas, prodi-prodi gitu. Seolah-olah mahasiswa fisika itu hanya boleh berbicara fisika. Mahasiswa kedokteran hanya boleh berbicara kedokteran. Mahasiswa ekonomi hanya bisa berbicara ekonomi. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir interdisipliner. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir transdisipliner. Kita itu mengalami kejumutan berpikir dan juga stagnasi metodologi. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu ketika membedah sebuah masalah, cara berpikir kita itu harus interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Karena itu tadi kita itu sudah otomatis cara berpikir kita itu monoperspektif begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masalah merdeka berpikir ini ada kaitannya dengan teologi? Saya ambil contoh di Islam. Di Islam itu ada berbagai macam teologi seperti Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah atau ada Maturidiyah. Apakah ketika kita memilih salah satu teologi itu menghambat kita dalam merdeka berpikir? Padahal di dalam Islam itu ada yang disebut dengan teologi Mu'tazilah yang itu menginginkan adanya free will dan free act. Gitu. Jadi dulu ketika zaman keemasan Islam,
Apakah merdeka berpikir itu dipengaruhi oleh teologi? Pertanyaan ketiga. Saya ingin berpikir sedikit liberal. Apakah akhirnya agama ini melarang kita untuk bebas berpikir? Karena di dalam forum internasional itu seringkali dibicarakan, apakah di abad 21 ini agama itu sudah tidak relevan? Karena agama itu malah menjadi sumber konflik yang terkadang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itu suaranya Rocky banget tuh. Ya Bang ya. Oke, ketiga, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sodik, kemudian Bapak Rocky Gerung, dan juga Guru Gembul. Dan juga mungkin ini saya lihat di sini banyak generasi muda ya, generasi muda. Dan saya perkenalkan diri, saya Sri Rahayu Kusumo Diahwati, kebetulan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi dan MBA ITB. Sebetulnya selama ini saya tidak mengamati politik, tetapi kali ini karena saya juga ikut memperhatikan, mungkin memang betul segala sesuatu itu untuk negara Indonesia ini memerlukan demokrasi. Tetapi memang kalau diperhatikan demokrasi itu tidak murni ya, karena melihat dari sisi masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat bawah itu kurang mengerti tentang politik, sehingga kemungkinan ini saya harapkan Guru Gembul ini ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sebetulnya demokrasi itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin kita, negeri Indonesia ini ke depan untuk lebih baik lagi. Jangan sampai memilih atau pemimpin-pemimpin itu yang tidak kreatif ya. Tidak, ya maksud saya bagaimana Indonesia ini maju ke depan. Dan di sini memang saya lihat generasi muda semua yang nanti ke depan akan memimpin negara kita. Jadi saya menghimbau ya, bahwa generasi muda ini untuk berpikir lebih cerdas ya, bagaimana negeri Indonesia ini akan lebih maju dan betul-betul demokrasi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan cerdas dan berdasarkan ilmu yang memang dapat memberikan solusi Indonesia ini menjadi negara yang terus maju ke depan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Himbauan dan harapan Ibu ya. Baik, Mang Akri terima kasih. Saya mendukung orang aktivis lingkungan. Kita harus ada gerakan menjaga lingkungan negara kita. Baik, untuk jawaban pertama akan disampaikan oleh Rocky Gerung dari Guru Gembul dari ketiga pertanyaan tadi. Tolong Akang jawab agak panjang karena saya mau ke toilet dulu kan. Kira-kira saya kembali udah beres. Siap. Ya, silakan Kang. Oke, saya juga benar-benar mengapresiasi kepada Akang tadi yang aktivis lingkungan. Biasanya aktivis memang badannya tipis, kalau saya tebal. Tapi gini Kang, terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang memang sangat rendah terkait dengan lingkungan, saya sudah jelaskan di banyak sekali kesempatan. Ya kita memang lemah kesadarannya dalam hal itu, tetapi poinnya di sini, karena di sini ada Pak Rocky, kemudian ada Pak Sodik, saya pengen sampaikan begini.
fokus kita, kritik kita memang dalam hal ini diarahkan itu kepada pemerintah. Kenapa pemerintah tidak bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini? Semestinya pemerintah memberikan edukasi kepada rakyat. Tapi, nah ini balik lagi, semua hal yang berhubungan dengan Indonesia ketika digerakkan, dia gerakannya dengan cara formalitas saja. Formalitas doang gitu, ujung-ujungnya di situ. Saya kan kemarin ngobrol, dan ini juga pernah saya sampaikan. Ketika kita pernah sekolah ya, kita diajarin tentang peredaran darah katak. Padahal itu nggak penting dan nggak guna dan nggak relevan buat kehidupan kita. Kan kita nanti ke depannya apakah jadi dokter hewan juga kita nggak akan bahas peredaran darah katak. Kecuali kita jadi ilmuwan. Dan kalau kita jadi ilmuwan kita nggak akan belajar itu di sekolah. Jadi pelajaran di sekolah itu nggak relevan. Yang relevan itu apa? Misalkan di Indonesia sekarang yang mengalami obesitas, yang mengalami kegendutan, itu adalah 1/4. Yang berarti Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi. Kenapa di materi SD, SMP, SMA gak ada obesitas, gak ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, gak ada yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah, jantung, stroke dan sebagainya, yang berhubungan dengan kegendutan. Jadi materi-materi yang gak penting, peredaran darah katak, dibahas di sekolah, materi yang sangat penting buat kita, gak dibahas. Nah, lingkungan hidup itu sangat relevan buat kita, gak dibahas di sekolah, gak dibahas di mana-mana. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tuh masih sepenuhnya itu formalitas, terikat pada administrasi, terikat pada nilai-nilai dan sebagainya. Sekarang gini, saya kemarin ngobrol sama Greenpeace yang ngomongin soal lingkungan-lingkungan itu. Kemudian saya ngomong, hayu atuh kita mediasi dengan pemerintah gini. Iya, mereka jadi pesimis gitu. Ya karena nanti birokrasinya harus begini dan sebagainya dan akhirnya enggak. Dan kemarin saya ngobrol sama pejabat publik, saya nggak akan sebutkan namanya, tapi dia bilang gini, kenapa ya program-program pemerintah, kalau pemerintah yang bikin, itu nggak seru. Bikin iklan pun, kalau iklannya pemerintah, pasti garing. Bener gak sih? Kenapa sih kami tuh para birokrat, para pejabat terkungkung gitu pada gak tahu pada formalitas atau apa. Makanya kemudian mereka sekarang punya program. Saya diundang, siapa diundang untuk jadi apa? Jadi pembicara. Karena apa? Karena kalau pengamat-pengamat, influencer dan sebagainya ternyata bisa menyampaikan lebih akurat ke masyarakat. Mereka bingung, kenapa ya kalau kami para pejabat gak bisa kayak gitu. Ya saya nggak ngomong ke dia karena nanti akan menyinggung. Tapi jawaban saya adalah karena terlalu formalitas, segala sesuatu itu dikait-kaitan dengan formalitas. Kalau misalkan kita mau bikin aja sketsa kecil, analisis SWOT gitu. Masalah di Indonesia apa? Itu bisa kita poinnya ke situ. Tapi masalah korupsi kita nggak selesai, masalah lingkungan hidup kita nggak selesai, masalah pemberdayaan manusia nggak selesai. Pendidikan kita gagal dan sebagainya. Karena apa? Karena yang paling dipentingkan itu adalah pelaporan-pelaporan. Makanya tiap tahun pejabat-pejabat kita itu bingung di akhir tahun doang karena mereka harus melaporkan ke atasan bahwa mereka sudah mengeluarkan anggaran sekian-sekian. Maka mereka rapat di hotel-hotel yang mewah, bikin apa segala rupa. Kenapa itu nggak dari awal? Jadi ini juga sepenuhnya nggak nyalahin sama pejabat-pejabat itu karena itu juga hasil produk budaya, hasil produk dari generasi itu. Jadi mari kita sama-sama untuk bergerak. Akang tadi yang ahli lingkungan, yang aktivis lingkungan itu, Kang kalau mau podcast sama saya, hayu kita sama-sama, Akang itu hayu kita sosialisasikan. Karena pemerintah tidak bisa menangani ini, ayo kita sosialisasikan tentang bagaimana caranya memperlakukan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Nuhun Kang. Kemudian pertanyaan dari Akang, dari Uin yang tadi itu. Mana yang tadi ya? Oh Ibu. Oh iya yang monoperspektif. Oh iya, kita itu biasa diajarin berpikir secara monoperspektif karena ada orang yang hanya belajar ini saja, ada orang yang ingin belajar itu saja. Begitu pertanyaannya ya. Nah, kenapa begitu? Karena kampus-kampus universitas itu dirancang agar lulusannya mudah dapat kerja. Karena dapat kerja, maka dia harus terspesialisasi.
Karena dia harus terspesialisasi, dia hanya fokus pada satu hal. Jadi itu alasan sederhananya. Tapi kalau misalkan Akang mau mendapatkan multi perspektif, jangan pernah menggantungkan harapan pada pihak lain. Kalau misalkan Akang sekolah di UIN, jangan pernah berharap bahwa UIN itu akan memberikan kepada Akang pencerahan. Karena disitulah belenggu terbesarnya. Kalau misalkan Akang pengen dapat pencerahan, pengen dapat multi perspektif dan sebagainya, mulai dari diri sendiri, cari caranya sendiri. Karena kalau misalkan dari sana susah. Kemudian kan dalam Islam itu ada bermacam-macam teologi. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Saya pernah dibully ketika mengatakan Sunni Syiah itu dua-duanya bid'ah. Itu produk budaya. Di dalam Quran, di dalam hadis gak pernah ada yang namanya Syiah, gak pernah ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu gak ada. Itu adalah produk budaya. Jadi kalau misalkan Akang mau terkungkung di situ gak apa-apa. Akang mau lepas dari itu juga gak akan dosa. Itu adalah produk budaya. Jadi setiap kan diceritakan sama Nabi bahwa nanti umat Islam itu akan pecah-pecah jadi golongan-golongan. Mereka tuh bikin golongan-golongan sendiri, terus nyalah-nyalahin. Ya ketika saya tidak ikut ke sana juga saya nggak dosa, nggak apa-apa. Jadi jangan jadikan itu sebagai penghalang Akang untuk berpikir kritis. Dan kalau misalkan mahasiswanya kayak Akang gitu, saya senang kalau seandainya saya jadi dosen dan Akang jadi mahasiswanya gitu. Karena berpikirnya memang sudah apa orang UIN kayak gitu semua gitu. Kemudian agama penyebab kemandegan berpikir. Jadi gini nih. Apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandeg. Jadi gini nih. Agama itu dulu dijadikan pedoman moralitas. Dijadikan pedoman untuk mendapatkan petunjuk. Dijadikan cara untuk berhubungan secara akrab dan intim dengan Tuhan. Itu agama. Sekarang agama itu dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang sangat kaya dan dia rakus. Dan dia adalah seorang kapitalis. Dia kemudian ditanya soal agama. Kenapa kamu rakus seperti itu? Dia katakan, kan hidup itu harus kaya. Kalau kaya maka harus memberi keberdayaan buat masyarakat. Kalau kita kaya, kita bisa berderma. Kalau misalkan kita kaya, maka kita bisa memberikan kontribusi buat peradaban. Begitu kan? Oh iya begitu. Ya udah, kita tanya kepada fakir miskin. Orang pemalas, pengangguran yang fakir miskin. Saya tanya, kenapa kamu fakir miskin? Yang penting mah hidup di akhirat selamat. Gak usah kaya di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nabi itu dicarinya di kumpulan orang-orang fakir miskin, bukan orang-orang kaya. Kalau jadi orang kaya, nanti masuk surganya susah. Gitu kan? Mana di antara dua orang itu yang benar? Dua-duanya salah. Orang itu, mereka itu bukan menjadikan agama sebagai dasar moral mereka. Tetapi ketika mereka malas, mereka cari pembenarannya dari agama. Ketika mereka kaya, mereka cari dari pembenarannya agama. Ketika ada orang misalkan yang pinter, ya agama itu menyuruh kita untuk pintar. Kan bagaimanapun agama itu hanya bisa ditafsirkan oleh akal pikiran kita. Nanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu gak bisa ditakar secara intelektual. Bagaimanapun kita gak bisa melogikakan semuanya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya salah. Mereka berdua salah karena apa? Karena menjadikan agama sebagai tameng. Mereka bodoh ya ditamengi oleh itu. Mereka pintar dan sombong ditamengi juga oleh agama. Itulah yang pada akhirnya membuat agama itu menjadi penyebab bagi kemandegan. Kemarin ada yang poligami. Kenapa poligami? Ya kan sah kalau laki-laki begitu, tapi sebenarnya dalemannya itu sagne sebenarnya. Ya boleh saja, poligami itu gak terlarang. Poligami adalah tuntutan budaya. Saya pernah bilang bahwa misalkan masyarakat Arab di masa lampau, tanpa poligami mereka punah bangsanya. Tetapi maksud saya adalah ketika ada orang yang menjadikan agama sebagai tameng, pada saat itulah agama kemudian menjadi penyebab bagi mandegnya sebuah peradaban. Begitu. Dan makanya kalau mau beragama, beragamalah. Dengan cara apa? Jadikan ia sebagai pedoman moral. Bukan jadikan ia tameng ketika kita melakukan kesalahan. Dari Ibu, tadi siapa? Pak, apa pertanyaan nih Pak? Oh lebih menghimbau. Oh iya. Insya Allah Bu, tapi fokusnya, kalau saya berpikirnya gini.
tujuan utama dari demokrasi itu, tujuan utama dari demokrasi itu agar setiap orang kebahagiaannya merata, agar setiap orang kebebasannya merata. Bisa nggak kita bebas secara merata? Gak bisa. Nah, tapi tujuannya itu demokrasi itu adalah seperti itu. Nah, sekarang gini, kata guru PKN, saya guru PKN, kata guru PKN, kebebasan individu itu dijamin dan dia hanya bisa dibatasi oleh kebebasan individu pihak lain. Gitu kan guru PKN ngomongnya? Itu salah. Kebebasan individu itu dibatasi oleh akses dia terhadap kekuasaan dan uang. Kalau dia kaya, kalau dia dekat ke kekuasaan, maka kebebasannya semakin besar. Bahkan ketika dia nginjek-nginjek kebebasan pihak lain, dia tetap akan bebas dan tidak diapa-apain. Faktanya gitu. Nah, di negara demokrasi, ketika ngadain pemilu, orang-orang besar itu berupaya untuk mendapatkan klaim kebebasan sebesar-besarnya itu dengan mendapatkan kekuasaan dan akses terhadap ekonomi. Itu pikiran paling negatifnya ya, pikiran paling negatifnya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana agar positif itu? Nah, ketika si orang-orang sudah mencapai kebebasan yang tanpa batas itu karena dia memiliki akses kekuasaan dan ekonomi, maka di negara demokrasi dia berkewajiban untuk memperjuangkan kebebasan dari orang-orang di bawahnya. Itu esensi dari demokrasi. Kalau kita sekarang tidak seperti itu, kita baru sampai mengantarkan orang supaya bebas melakukan apapun, pas sudah sampai di atas dia bebas melakukan apapun, dia lupa sama kita. Tapi ya itu mah di negara itu ya. Takut. Terima kasih. Ternyata guru gembul takut juga ya.